Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat menjalani ibadah puasa dan segala amal baik kita di hari yang baik ini, di bulan Ramadan ini. Oke, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melakukan belajar bersama-sama mengenai subtraksi. Oke, subtraksi di sini seperti apa sih? Oke, pelan-pelan ya, kita belajar sama-sama. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai 4 pokok dari subtraksi. Di mana yang pertama mengenai definisi dan tujuan subtraksi, kemudian ada metode subtraksi, kemudian ada prosedur subtraksi seperti apa, dan yang terakhir mengenai sedikit kita akan membahas mengenai digital subtraksi. Oke, langsung saja mengenai yang pertama, yaitu definisi dan tujuan subtraksi. Subtraksi adalah salah satu teknik yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi gambaran yang tidak diinginkan pada radiograf. Di mana biasanya teknik ini digunakan atau dipakai menggunakan media kontras, yaitu seperti halnya pada pemeriksaan angiografi. Nah, teknik subtraksi sendiri dalam angiografi yaitu dapat dilakukan dengan cara menghilangkan gambaran tulang dan soft tissue, sehingga meninggalkan gambaran pembuluh darah yang telah diisi media kontras. Jadi di sini fokusnya hanya untuk menampilkan gambaran pembuluh darah saja ya, yang telah diisi media kontras, sehingga menghilangkan gambaran-gambaran yang lain seperti tulang dan soft tissue. Nah, kemudian untuk metode subtraksi, di sini ada 2 metode, yaitu yang pertama radiografi dan yang kedua ada fotografi. Ya, sengaja saya memberi warna hijau biar kalian lebih mudah untuk mengamati dan memahaminya ya. Oke, untuk yang pertama mengenai alat dan bahan untuk metode subtraksi radiografi dapat dilihat yaitu ada radiograf objek non kontras, kemudian radiograf objek dengan kontras, kemudian ada kaset film baru kertas hitam sesuai dengan ukuran film objek, kemudian ada pesawat sinar X siap pakai, dan yang terakhir ada processing film. Oke, yang kedua fotografi. Di sini dapat dilihat hampir sama dengan yang radiografi, hanya yang membedakan adalah di sini menggunakan flat glass atau kaca datar 2 buah dan sumber cahayanya. Ya, kalau yang radiografi menggunakan sinar X, kalau yang fotografi menggunakan cahaya. Ya, selain sinar X. Oke. Yang pertama mengenai prosedur subtraksi radiografi, di mana untuk langkah yang pertama yaitu membuat radiograf non-kontras yang akan menjadi objek duplikasi. Kedua, membuat radiograf dengan objek dan proyeksi yang sama dengan memberikan media kontras. Di sini untuk media kontras dapat dimanipulasi atau diaplikasikan dengan menggunakan kawat yang dibentuk seperti arteri ya. Ini coba-coba yaitu menggunakan kawat untuk memperlihatkan gambaran yang mirip dengan arteri. Oke, yang ketiga yaitu membuat radiograf plus ya, dari radiograf non kontras. Ya, atau yang dinamakan MAS atau radiograf positif. Di mana untuk langkah-langkah membuat radiograf positif, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian matikan lampu utama pada kamar gelap, kemudian langkahnya membuka kaset, melakukan proses loading dengan susunan yaitu dari atas ke bawah ya. Ini yang paling atas ada radiograf non kontras, kemudian di bawahnya film baru, dan yang di bawahnya lagi ada kertas hitam. Setelah itu, setelah melakukan loading, kaset ditutup, kemudian dilakukan dengan expose ya. Untuk kali ini expose menggunakan faktor eksposi yang telah ditentukan. Kemudian setelah melakukan expose,
film tersebut dilakukan processing film di kamar gelap. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat substraksi. Jadi setelah kita dapat film emas atau film positif, kita melakukan substraksi itu sendiri dengan menggunakan radiasi atau sinar X sebagai sumber utamanya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu cocokkan bayangan radiograf kontras dengan emas, kemudian rekatkan tepi citra dengan isolasi. Nah, isolasi di sini tujuannya biar tidak ada celah ya di antara citra tersebut sehingga dapat benar menempel. Kemudian siapkan alat dan bahan yang lain, kemudian matikan lampu utama pada kamar gelap. Nah, selanjutnya itu proses loading, membuka kaset dengan susunan dari atas ke bawah. Untuk yang citra paling atas yaitu citra emas atau film positif, kemudian citra dengan kontras, film baru atau film yang akan film duplikat atau film hasil ganda dari film originalnya. Film baru ya yang menjadi hasil dari substraksi ya, maaf ya, bukan duplikasi. Kemudian ada kertas hitam. Setelah kita melakukan proses loading, kaset ditutup dan dilakukan expose. Expose di sini menggunakan faktor expose yang telah ditentukan ya. Kemudian dilakukan processing film di kamar gelap. Oke, ini hasil substraksi dengan metode radiografi. Ini salah satu contoh ya. Ini substraksi yang menghasilkan gambaran seperti arteri. Kalau di sini sih contoh bisa dilihat ini pembuluh darah beneran ya. Tapi nanti kalau ketika kita melakukan eksperimen substraksi, kita bisa memanipulasi gambar-gambaran pembuluh darah seperti ini menggunakan kawat. Ya, untuk langkah-langkahnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, menggunakan radiasi sinar X. Ya, untuk yang pembuluh darah ini nanti hasilnya dihasilkan dari kawat yang kita pakai. Oke. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu ada metode fotografi. Untuk langkah-langkahnya yang pertama dan kedua sama dengan yang menggunakan radiografi, yaitu yang pertama membuat radiograf non kontras yang akan menjadi objek duplikasi. Kemudian membuat radiograf dengan objek dan proyeksi yang sama dengan memberikan media kontras. Ini menggunakan kawat yang dibentuk seperti arteri atau pembuluh darah. Oke, selanjutnya yaitu membuat radiograf positif atau radiograf emas ya. Jadi radiograf non kontras. Langkah-langkahnya sama aja seperti itu tadi. Yang menggunakan sinar X atau radiografi, yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian matikan lampu utama pada kamar gelap, dan selanjutnya itu menyusun loading, di mana untuk sisi yang paling atas ya bisa dilihat kaca radiograf non kontras, di bawahnya ada film baru, kemudian kertas hitam dan kaca ya seperti ini ya langkah-langkahnya untuk lapisan-lapisan di dalam proses substraksi ataupun menghasilkan radiograf positif. Yang paling atas kaca, radiograf non kontras, film unexposed atau film baru yang akan digunakan sebagai hasil dari radiograf positif, kemudian karbon atau kertas hitam, dan di bawah, paling bawah adalah kaca. Kemudian setelah itu dilakukan expose menggunakan cahaya, di mana cahaya yang di sini kita bisa menggunakan flash HP dengan memantulkan ke atap kamar gelap selama beberapa detik ya. Sekian detik dari flash HP tersebut. Setelah itu, setelah melakukan eksposi, kita bisa melakukan processing film atau radiograf emas di dalam kamar gelap. Kemudian yang terakhir membuat substraksi dari proses substraksi fotografi, di mana langkah pertama cocokkan bayangan radiograf dengan kontras dan emas, lekatkan dengan isolasi agar menempel menjadi satu, matikan penerangan kamar gelap, dan menyusun urutan dari atas yang ke bawah
seperti ini ya, kaca, film mas radiograf dari radiograf non kontras, kemudian di bawahnya ada film radiograf dengan kontras, film unexposed atau film baru, ya, kemudian di bawahnya lagi ada karbon atau kertas hitam, dan paling bawah kaca. Kemudian di sini dilakukan eksposi lagi menggunakan flash HP dengan memantulkan ke atas kamar gelap selama beberapa detik. Kemudian setelah eksposi kita melakukan processing film untuk menghasilkan substraksi dari proses fotografi menggunakan flash HP. Nah, ini hasil dari substraksi dengan metode fotografi ya, bisa dilihat ini untuk citra yang asli atau originalnya. Kita di sini tujuannya untuk menghasilkan gambaran hanya pembuluh darah, ataupun dari sini kita hanya fokus untuk menampilkan kawat sebagai media yang digunakan sebagai pengganti arteri di dalam gambar original. Kemudian dilakukan ini hasil dari radiograf dengan kontras ya, kontras ataupun gambaran yang berbeda dari yang asli. Nah, kemudian ini yang Mas ya, dapat dilihat bahwa terdapat gambaran, nah ini yang disebut dengan kawat tadi ya, kawat yang dipakai sebagai pengganti arteri. Ini simulasi ya, arteri dari atau pembuluh darah dari tangan tersebut. Setelah itu, setelah kita menghasilkan gambaran emas atau radiograf positif, dilakukan subtraksi ya, seperti tadi menggunakan fotografi didapatkan hasil seperti ini. Hanya fokus pada kawat, menghilangkan gambaran-gambaran yang lain seperti tulang dan soft tissue. Oke. Nah, lanjut ini yang terakhir mengenai substraksi digital atau substraksi dengan cara digital, beda dengan cara yang manual tadi ya. Di sini untuk digital substraksi biasanya disebut dengan digital substraksi angiografi atau DSA dan digital vascular imaging ya. Ada dua nama yang biasa disebut. Tapi yang sering terdengar masih ataupun yang sering terdengar itu digital substraksi angiografi. Di mana ya, namanya digital otomatis pemprosesannya juga secara digital, di mana pengambilan gambar dilakukan 2 kali. Lah ini pesawat ya yang digunakan untuk melakukan substraksi digital, ini peralatan DSA ya, bisa disebut cat lab ya. Nah, ini untuk skema digital substraksi ya, dimulai dari X-ray tube yang mengenai pasien yang diterima image intensifier, kemudian ditangkap oleh TV kamera tube ya, kemudian diamplifierkan atau disamaratakan gambarnya, kemudian dilakukan konverter dari analog, hasil dari pemrosesan analog ini ke dalam proses digital secara komputerisasi, yang mana menghasilkan gambaran film mas ya, yang sebagai dasar untuk melakukan proses substraksi. Di sini ada tiga dari komputer ini. Kemudian selain film mas, film dapat menghasilkan atau menampung film dengan media kontras yang sebagai dasar substraksi, kemudian diamplifierkan, kemudian atau dikonverter lagi dari digital ke analog yang dapat ditampilkan monitor video. Nah, kemudian dapat ditampilkan dengan berbagai macam formatnya menggunakan multi-format kamera. Dalam komputer ini juga dapat dilakukan proses penyimpanan, yaitu dapat menggunakan hard disk ya. Oke, ini contoh hasil digital substraksi ya. Ini gambaran lebih bagus karena juga media yang digunakan juga berbeda, ini secara digital dan otomatis lebih superior dibandingkan dengan yang manual tadi ya. Di sini bisa dilihat ini arteri yang ada di kepala bisa terlihat dengan jelas. Kemudian ini juga sama, ini arteri pembuluh darah yang ada di dalam tangan ya, di dalam manusia. Oke, mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit pepatah ya ataupun pengingat bagi kita semua bahwa your future is created by what you do today, ya, not tomorrow. Jadi di sini yang dinamakan masa depan itu bukan besok, bukan nanti, bukan lain kali, tapi hari ini. Jadi makanya kita perbaiki segala sikap amal kita hari ini, mulai dari ini, karena kita untuk mempersiapkan masa depan kita menjadi lebih baik. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, stay safe, stay at home. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.